Cukup bangkit berdiri. Pembacaan buku 10 oleh Bapak Yesus. Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini.
Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan pujian mengejar hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mengikuti kebaikanmu,
kawan. Dekat padamu itu hidupku. Setiap kata tak pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sampai ini dari awal, saya balik berdiri Bapak Ibu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
ada untuk mencari penyembahmu. Mari kita bersatu. Ya Abah, yang dalam Yesus Masia, syukur Bapa pada sahabat Tuhan, di mana kami Tuhan baru datang beribadah kepadamu. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan kami merasakan ketenangan, tenang dan damai sejahtera yang daripada Bapa. Semua oleh karena kebaikan-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan berkati firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua di sini konsentrasi Bapa dan pikiran akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan segala kuasa jahat mengganggu konsentrasi kami usir, kami lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Bapa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan hamba-Mu berkati Bapa. Biarlah apa yang mengatakan semua yang daripada Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang mulia dalam Yesus Kristus. Kami sudah pulang terus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Siap diberkati? Kita mari sebut kita ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF Yahweh, Yeshua HaMashiach dialah. Amin. Bapak Ibu, siang hari ini ya kita tadi begitu semangatnya ya dengan puji-pujian. Ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan yang saya berjudul Prinsip Kerajaan Elohim, ya, Kerajaan Samaim. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 1-9. Kami undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya baca buat saya yang baca ganjil dan Ibu yang genap ya. Dan kita ini sampai 9 aja. 1, 2, 3 ya. Ketika Yesua melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang melakukan kebenaran, karena mereka akan puas. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Mari kita sama-sama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Silakan Bapak Ibu duduk ya. Firman Tuhan yang begitu indah ya. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar ya, mengajar dia khotbah di bukit. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Amin Bapak Ibu. Kita nyanyikan tadi apa? Glory bahwa Yesus adalah Raja. Kita serukan bahwa Yesus adalah Raja. Raja. Amin Bapak Ibu ya. Kita lihat di Matius 2 ayat 1 dan 2. Tolong salah satu Pak Yakub, tolong Pak Yakub. Matius ayat 4, Matius 2 ayat 1 dan 2. Matius 2 ayat 1 dan 2 demikian, sesudah Yesus dilahirkan
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Bapak Ibu, kita tahu orang Majus ya, bahwa orang Majus itu datang untuk melihat raja, seorang raja, yaitu Yesus. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dia tetap raja walaupun dia bayi. Tapi bedanya dia tidak membawa pasukannya. Ya, Tuhan Yesus tidak membawa pasukan. Tuhan Yesus tetap dia tetap sebagai raja. Dan kita baca lagi Yohanes 18 ayat 35 sampai 36. Tolong Pak tadi. Yohanes 18 ayat 35 sampai 36. Kata Filipus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesua, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, dikatakan ya bahwa Yesus menjawab Pilatus bahwa dia raja, dia bukan dari kerajaan dunia ini, tapi kerajaan surga ya. Jadi kerajaan Samaim. Tadi kita baca di dalam Matius 5 di Matius 5 tadi mengenai berbahagialah. Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga tadi ya. Berbahagialah orang yang miskin di dalam Elohim. Bapak Ibu, kalau kita baca di LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia tadi ya, itu berbeda dengan di LT3 atau kalau di bahasa Inggrisnya atau di LT3 aja yang saya baca ya, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Jadi di LAI dalam roh itu nggak kelihatan, tapi kalau bahasa Inggrisnya ada kelihatan juga. Di LT3 ada miskin dalam roh, ya, poor of spirit. Jadi Bapak Ibu, supaya kita jangan salah tafsir gitu ya. Nah, yang dikatakan ini bahwa apa arti dari miskin di dalam roh? Kalau miskin di dalam pribadi udah tahu kita ya, jasmani miskin udah tahu. Tapi yang miskin dalam roh ini tidak mempunyai kekayaan apa-apa, ya, tidak mempunyai apa-apa. Nah, itu dalam artinya dan membutuhkan. Nah, membutuhkan artinya kita tidak ada apa-apa, kita membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa berbahagia orang yang miskin dalam roh karena kerajaan surga adalah milik mereka. Itu kita kalau artinya gini, saudara dan saya sudah menerima janji keselamatan itu, benar Bapak Ibu? Ya, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi tapi
Tapi keselamatan itu belum penuh secara utuh. Kenapa? Karena hanya rohani kita saja yang selamat ya, tapi tubuh kita belum. Karena benar nggak Bapak Ibu bahwa tubuh kita itu belum diselamatkan. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan kita ini belum menunggu menunggu tubuh kita diangkat. Artinya secara utuh tubuh kita itu menjadi tubuh kemuliaan ya. Jadi untuk masuk ke dalam keselamatan penuh yaitu secara tubuh kita belum ya, tapi secara spirit, secara roh ya, kita sudah mendapatkan keselamatan. Itu yang kita sudah miliki ya bersama Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi prinsipnya ini, prinsip miskin di dalam roh ini, bahwa kita itu belum ditebus secara tubuh dengan sempurna. Kalau semua orang memiliki kekayaan, semuanya itu tidak membutuhkan apa-apa. Tapi kalau kita miskin di dalam roh, artinya mindset kita, pikiran kita itu, kita membutuhkan keselamatan. Itulah pikiran miskin di dalam roh itu. Jadi kita butuh keselamatan yang daripada Bapa Yahweh itu. Jadi Bapak Ibu, yang namanya aku miskin, ya, aku miskin, kita berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa Tuhan, ya, aku tidak punya, aku hanya butuh Engkau Tuhan, aku hanya butuh Engkau, Engkau adalah keselamatanku. Jadi Bapak Ibu, di sini kita hanya mengharapkan, kita hanya membutuhkan, ya, keselamatan yang daripada Bapa Yahweh itu. Jadi kita miskin di dalam roh. Bukan, saya ingatkan di sini sekali lagi, bukan miskin di dalam soal finansial, ya, bukan miskin gak punya apa-apa, tapi spirit di dalam roh kita. Kita butuh keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Ya, nanti kita saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, saat rapture, kita menjadi tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus ya, tubuh kemuliaan, dan kita bersama-sama memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Tapi itu waktunya kita tidak tahu. Mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang apa ya. Jadi tetap di sini kita diingatkan bahwa miskin di dalam roh itu supaya kita mengenai supaya kita punya hati, punya pikiran bahwa aku butuh Yahweh, aku butuh Tuhan kita ya, menjadi keselamatan kita. Amin Bapak Ibu. Itu artinya miskin di dalam roh ya. Terus yang Matius yang ke-5 ayat ke-4, berbahagialah orang yang, ayo Bapak Ibu, berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu ya, pertanyaan sering kali, berduka cita itu karena apa? Ibu Yuni? Ya, berduka cita karena apa? Hah? Ada yang meninggal? Yang lain Pak Toti berduka cita? Pak Johnson? Karena kebenaran. Ya, karena kebenaran, ya ada ya. Jadi berduka cita di sini, ya, banyak pemikiran sering orang ya, karena bisa berduka karena kehilangan sesuatu. Ya, bisa kehilangan dompet, kehilangan uang, ya, bisa tertipu, ya, bisa uangnya habis di bank, kena kemalingan, apalagi Bapak Ibu, kematian sanak saudara atau suami atau istri, ya. Tapi di sini Bapak Ibu, bukan itu maksudnya.
Ya, berbahagia orang yang berduka cita, bukan berduka cita itu maksudnya. Tapi dikatakan di sini maksudnya adalah salah satu kita melihat makna dari berduka cita ini adalah ratapan. Ya, kita meratap. Meratapkan apa? Ya, apa yang diratapi? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau di Perjanjian Lama ada kitab ratapan. Bu Yuni, ada kitab ratapan? Pak Aposan? Pak Sutrisno gimana? Ada kitab ratapan? Kidung Agung ratapan itu ditulis oleh siapa? Ya Bu, Yeremia, benar ya. Adalah kitab ratapan yang ditulis Yeremia. Yeremia, mengapa dia meratap? Karena apa itu? Karena Israel melanggar titah Yahweh sehingga bait suci yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar. Karena itu Yeremia berduka, ya, berduka. Karena dosa-dosa orang Israel yang tidak mau bertobat itu akibat dosa, ya. Jadi Bapak Ibu, pengertian daripada di sini ya, Tuhan Yesus mengajar kita berbahagialah orang yang berduka cita, ya. Bukan yang saya bilang tadi, bukan karena kita berkabung, ya, bukan karena kita kehilangan ada saudara kita meninggal, bukan itu, bukan kehilangan sesuatu yang berharga, tapi ya bukan itu maksudnya, ya. Jadi kalau kita lihat kejadian waktu perang Hamas sama Israel 7 Oktober tahun 2023, banyak bangsa Israel pas hari raya Sabat dan Sukot itu Pak ya, dibantai sama Hamas, ya. Makanya itu terjadi perang, ya. Terus ada juga kejadian, mungkin Bapak Ibu tahu semua, yang di Syria, ya. Di Syria itu di situ ada kelompok minoritas, tempatnya presiden daripada Basar Asyad. Di situ juga ada pembantaian. Sebenarnya banyak Islam, tapi di situ komunitas itu banyak juga orang Kristen yang tinggal di situ. Itu pun ikut dibantai, ya. Jadi banyak yang meninggal, orang Kristen itu per hari, tiap hari ada yang meninggal. Kita lihat, saya pernah lihat gambarnya itu, begitu mengerikan, ya. Begitu ada pembantaian massal. Banyak juga di tempat-tempat lain di kita di Indonesia dulu ya Pak ya, di situ Bogor dulu Pak ya, pernah kejadian kan, ada gereja pendeta juga dibantai, ya. Jadi kalau kita melihat peristiwa ini, peristiwa dunia ini, bagaimana hati kita Bapak Ibu? Apakah dengan kejadian kita itu, kejadian ini, hati kita bersuka cita? Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi hati kita itu meratap. Nah, inilah yang dikatakannya berbahagialah orang yang berduka cita. Tuhan Yesus mengatakan berduka cita karena ada jiwa-jiwa yang dibantai gitu ya, yang dihilangkan itu. Jadi Bapak Ibu, hati kita kalau ada saudara-saudara kita yang percaya mengalami siksaan itu ya, kita meratap ya. Enggak, itu juga melihat dunia yang hancur, yang kacau ini karena dosa, ya. Belum lagi kita berduka karena peristiwa yang lain ya, seperti kejahatan-kejahatan, penculikan, apalagi
penjualan manusia, terus bagian-bagian jantung apa pokok di transparansi itu baik begitu kejahatan dunia sekarang. Ya, ada juga yang terkena obat-obatan yang begitu mengerikan kayak zombie lah, mayat-mayat hidup itu banyak kejadian-kejadian dan terlebih perpecahan keluarga itu. Ya, kalau kita melihat kejadian ini, bagaimana hati kita? Bersuka cita atau berduka cita? Ya, kita berduka cita ya. Itulah dikatakan supaya kita berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihiburkan ya. Jadi kita mengatakan kalau kita doa Bapa kami yang ada di surga ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi supaya kita berdoa supaya kerajaan Tuhan datang ya di bumi ini, karena kita tahu kerajaan 1000 tahun itu pasti ada ya. Bapak Ibu, kita berdoa juga untuk keselamatan jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan ya, supaya tidak ada pembantaian lagi ya, jiwa-jiwa itu bisa selamat. Amin Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan berduka cita ya. Terus Matius 5 ayat, berbahagialah orang yang lembut hatinya karena mereka akan mewarisi bumi. Kita tahu sekarang lembut hatinya, saya yakin semua kita di sini ya pasti lembut hatinya, terutama Pak Gembala lembut hatinya. Yang keenam, berbahagialah terus orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Penerapannya bagaimana Ibu? Ya, haus, lapar dan haus ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Penerapannya contohnya gimana? Contohnya begini Ibu ya. Coba praktekkan aja. Kalau kita tutup hidung, ya, sampai berapa dekat, sampai lepaskan lagi, baru lega, gitu ya. Itu kita tutup hidung, kita nggak kuat. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Udah kalau ditutup, coba ditutup hidung. Itu aja sampai berapa kuat? Ada yang misalkan. Jadi yang kita rasakan itu, aku membutuhkan oksigen ya. Aku membutuhkan oksigen supaya aku bisa bernapas. Itulah lapar, haus ya. Kayak itu umpamanya. Terus ada cerita juga, ilustrasi juga. Ada seorang pendeta, mereka lagi di pantai, didatangi anak muda, gitu kan? Anak muda ini mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana aku dapat merasakan bahwa aku membutuhkan Elohim, membutuhkan Tuhan, gitu kan? Pastor ini, gitu, kau membutuhkan Tuhan. Dia pastor ini tenang-tenang aja, dibawanya anak muda ini ke pantai itu agak ke dalam belakang, baru dibenamkannya ya, sampai anak muda ini sampai sampai terpaksa mau bernapas lah kan, masih dibenamkannya. Udah itu sampai kesukaan baru dilepaskan pendeta ini kan. Ya, anak muda ini ya sedikit marah-marah gitu kan. Artinya apa? Begitulah ya, orang itu meronta-ronta kemudian dilepaskan. Seperti itulah kamu seharusnya merindukan Tuhan ya. Kita seharusnya merindukan Tuhan begitu. Gak bernapas itu betul-betul merindukan Tuhan ya. Jadi kita lapar. Kalau lapar pasti cari makan Pak Johnson ya.
Enggak, cari minum. Oh, cari minum. Haus minum, makan minum. Wah, umum dong. Jadi cari makan. Contoh yang tadi yang tutup hidung sama yang anak muda tadi, artinya apa? Aku membutuhkan oksigen itu. Begitu juga prinsip dalam kerajaan Elohim, ya, yang Yesua ajarkan, yang Yesua terapkan kepada kita melalui firman ini. Saudara butuh firman itu bagaimana? Ya, jangan mengatakan, oh, aku sudah tahu ini, aku sudah baca ini, aku tahu sudah akhir zaman, dan tahu semua katanya. Padahal belum tahu apa-apa. Ya, jadi apakah saudara, Bapak Ibu semua lapar akan secara spiritual seperti kita orang tadi lapar haus akan firman Tuhan itu? Inilah yang Tuhan Yesus harapkan kepada kita supaya kita tetap teguh di dalam kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun kita saudara itu semua kita harus lapar haus akan firman Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lapar senantiasa aku mau dikenyangkan, aku senantiasa mau dipuaskan. Inilah maksud daripada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita haus akan firman tiap hari. Saya juga akhir-akhir ini ya, kerinduan saya itu untuk baca firman di kitab Wahyu. Wahyu udah habis, baca lagi Wahyu gitu. Tapi belum mengerti juga. Haus akan firman Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berbahagia orang yang penuh, yang murah hatinya, ya. Yang ayat 8, berbahagialah orang yang penuh kemurahan, karena mereka akan diberi kemurahan. Ayat 7. Ini Bapak Ibu, penerapannya gimana? Penerapannya ini kalau kita mengatakan ini sistemnya tabur tuai, ya. Tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi kalau orang sistem orang dunia, istilahnya karma, ya, benar ya, karma artinya siapa berbuat baik mereka akan mendapat kebaikan, ya. Kalau kamu melakukan kejahatan akan dibalas kejahatan, itu karma, ya. Sebenarnya itu dari Bapak Yahweh sebenarnya itu, ya. Apa prinsipnya itu, ya. Nah, orang yang murah hati mendapat kemurahan, ya. Jadi inilah prinsip Bapak Yahweh supaya kita bermurah hati, supaya kita menjadi pelakunya. Bapak Ibu punya kemurahan akan memperoleh kemurahan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mempunyai ya pikiran-pikiran negatif, bisa-bisa ya negatif juga hasilnya, ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Berbahagialah orang yang suci di dalam hatinya, karena mereka akan melihat Elohim, ya. Yang suci hati melihat Elohim, itu artinya dia akan mengalami kasih Elohim itu yang luar biasa, ya. Saudara, Bapak Ibu semua tidak punya hati yang kotor, ya. Saudara tidak punya hati yang curiga dengan Elohim, ya. Terus saudara, Bapak Ibu semua, kita tetap rendah hati. Jadi kalau kita tetap rendah hati, dikatakan bahwa saudara akan melihat, ya. Ini bukan melihat dengan mata jasmani begitu, ya, bukan tatap begitu, tapi dengan melihat dengan mata spiritual kita, ya.
saudara akan melihat bagaimana pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian yang luar biasa. Bagaimana kita nanti dapat melihat, kita dapat bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, saya hanya sampai di 9 aja ya, karena waktu udah panjang ini. Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Jadi kita tetap membawa perdamaian, tapi tetap landasannya, pondasinya harus benar, ya. Jangan buat damai-damai begitu aja. Nah, tapi pondasinya nggak benar. Pondasi kita membawa damai itu, antara orang lain lah dengan Elohim Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Artinya gini Bapak Ibu ya, kita minta pimpinan roh bagaimana kita dapat menyampaikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, kan bisa didamaikan. Ya, kita bilang cerita dengan perantaraan Tuhan Yeshua HaMashiach. Jadi ada pondasinya. Jadi bukan berdamai damai kamu dengan nggak ada pondasinya. Oke, damai biasa begini aja, bukan begitu maksudnya. Damai secara spiritual itu kita dapat mendamaikan orang lain melalui Tuhan Yesus HaMashiach. Ya, kita dipakai Tuhan untuk orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Amin Bapak Ibu. Hanya ini yang boleh saya sampaikan. Waktu kita sudah mepet, dan mungkin lain kali bisa kita lanjutkan nanti di dalam 10 sampai 12 nanti. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan pengertian lebih dalam lagi kepada kami semua, supaya kami lebih dewasa ya Bapak, supaya kami tidak menjadi kanak-kanak lagi, karena kami akan menjadi mempelai HaMashiach. Kalau mempelai, seorang mempelai itu bukan anak-anak, tapi Tuhan orang yang dewasa. Sungguh-sungguh Bapak, Engkau persiapkan kami Bapak, biarlah kami mengerti akan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan kami paham akan rencana-Mu yang terjadi di dalam hidup kami Bapak. Urapi kami semua di sini Bapak. Biarlah firman-Mu itu boleh Tuhan kami lakukan Bapak dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kerajaan-Mu Tuhan datang dalam kehidupan kami Bapak. Bahwa kami percaya bahwa Yeshua HaMashiach Kaulah Raja. Dulu waktu Engkau datang yang pertama kali, Engkau juga Raja pada waktu masih bayi itu. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau tetap Raja dalam kerajaan 1000 tahun. Engkau yang memimpin kami Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih yang sudah menyampaikan isi hati. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesus HaMashiach. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Kepala untuk Kita lanjutkan. Kita berdoa. Bapa yang baik yang mulia di dalam Yesus, saya bersyukur untuk firman-Mu atau daftar-Mu yang sudah disampaikan yang diberikan oleh hamba-Mu kembali mudah dalam Yesus. Terima kasih Bapak, berkati beliau di dalam pelayanannya, kesehatannya kepada seluruh keluarga dan pekerjaan yang boleh dilakukan. Bapak yang baik, satu ini kami ingin menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan untuk memperkuat penjelasan dari firman-Mu atau daftar-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang menyampaikannya Bapak di hadapan seluruh jemaat. Dari hamba-Mu pasti menjadi baik sekali, sehingga kemudian apa yang disampaikan itu adalah dari Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu dan Yesus HaMashiach. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sahabat seluruh Bapak Ibu Saudara. Selamat
Sahabatnya sama aja. Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Tetap aja sahabat Shalom kan? Itu masih berani kan? Kita pakai. Happy sahabat. Sama nggak dengan Shalom? Shalom kan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera berarti kita happy. Jangan berkata damai sejahtera. Tapi dalam hati, aduh, masih banyak harus saya selesaikan, ya kan? Banyak yang saya pikirkan yang belum terselesaikan. Ya. Tanggung gitu misalnya. Tanggung itu kan nggak enak ya, ya. Gantung ngomong, berikan waktu ya buat saya 10 menit ya, maksimum. Nanti kalau sudah menit ke 9 kasih apa supaya saya tahu diri. Tadi disebut berbahagia, ucapan bahagia. Kesimpulannya apa sebenarnya? Satu, kalau kamu mengerti akan aku, kan begitu, itu kan? Kalau sudah mengerti apa yang dikatakan itu berarti tentang keselamatan sendiri, kebenaran. Kan itu tuh tadi 9, memang kan sampai 12 tapi 9 juga sudah mengerti. Kalau kamu memahami aku, kamu pasti memahami damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah Yesus Masias sendiri. Betul gak sih? Amin. Betul kan? Kalau kamu menjadi pembawa damai, kamu akan disebut tadi anak-anak Elohim. Berarti Yesus Masias sendiri adalah damai. Berbahagialah kamu jika nomor 1 sampai nomor 9. Itu artinya berbahagialah kamu kalau kamu sudah mencintai. Kalau mencintai berarti harus melekat. Apalagi? Coba buka KBBI-nya. Lengket. Kalau sudah melekat lengket jangan diulang-ulang tadi ibu mama. Itu nggak boleh. Cinta mati. Cinta mati. Bukan. Dekat tadi. Lekat. Terus apa lagi? Kan? Apa kalau sudah memahami itu seperti apa? Luar kepala. Memahami mana di luar. Gak bisa mikir kalau di luar Pak, mesti di dalam. Otaknya memang di luar, nggak bisa Pak. Kan? Berarti apa tuh? Satu roh. Iya, satu roh itu lebih mantap lagi. Sini jadi memahami, mencintai itu adalah memahami, mengerti, ya kan? Berbahagialah kamu. Nih, saya analogikan ya. Kalau tadi kan hanya contoh ini, ilustrasi katanya. Ya, analoginya begini. Kalau ada seorang A, katakan begitu, B. A ini laki-laki, B Perempuan. perempuan ya. Jangan laki-laki lagi. Nanti jadi berbelok artinya. A, B. A mencintai B. Kira-kira apa yang dilakukan A? Menanggung kepedihannya, kesedihannya, penderitaannya. Tahu sifat-sifatnya Pak. Terus apa lagi? Menanggung lain, nanti dia pakai pinjol terus dia menanggung. Iya. Bisa juga ya. Kan dosanya ditanggung sama dia. Orang Sama Tuhan titik juga ditanggung. rasa seperti coklat kan begitu. Iya. Tanggung Pak, tanggung. Apa kalau sudah mengerti memahami? Yang paling tinggi apa? Rela berkorban. Nah itu rela berkorban. Apakah Yesus bukan rela berkorban? Ya rela berkorban. Jadi kayu salib begitu. Jadi ketika kita mengatakan ketika Yesus mengatakan berbahagia, kamu harus memahami saya. Kamu harus mengerti tentang saya. Kalau kita sudah memahami, mengerti, punya pengertian, rela berkorban. Itu yang paling tinggi. Tadi kalau A cinta kepada B, memahami B, dia rela berkorban. B gimana? Sama. Hah? Belum tentu. Nah, itu namanya bertepuk sebelah. Mana bisa? Tak bunyi. Tadi kan mencintai. Kalau saling mencintai baru dapat. Oh gitu ya? Kalimat Bapak kan mencintai. Berarti kita ini D. Yesus Masias A. Gitu? Iya. Iya. Berarti nggak mencintai kan?
Anda nggak mencintai Yesus. Karena kasihnya kepada kita. Gitu. Kalau disebut mencintai, A mencintai B, A rela berkorban terhadap B. B bagaimana? Santai aja. Nggak masuk ke rantai, masuk ke surga itu. Jadi maksud Yesus setelah dikatakan seperti itu, kita harus meresponnya dengan Mencintai orang lain. B. Tadi A dan B, bukan A dan B, kalau kita balik mencintai yang A dengan cara mencintai orang lain. Gimana? A itu Yesus. Ya, kita mulai ya. Ini kalau lapar nih berarti. Kan, 7 menit lagi bisa ada. Sabar. Jadi B itu kita. Kita harus membalasnya. Prakteknya Pak Tuhan mencintai kita, karena kita segambar dengan dia. Kita pun harus mencintai saudara siman kita. Kita mencintai orang yang lain. Dengan kita mencintai itu, kita sudah mencintai yang A, Pak. Kalau saya mencintai manusia, Sudah mencintai A. karena ini kan makhluk ciptaan Tuhan. Begitu, Iya, kan? dengan memberi air secangkir aja. Hewan juga harus dicintai. Haleluya. Beda topiknya itu. Gitu ya. Sederhana kan kesimpulannya, kamu harus rela berkorban. Kamu miskin di dalam apa tadi? Roh. Berarti kan harus berkorban kan? Apa korban? Harus baca-baca saya firman-Nya. Waktu bisa. Dan zaman sekarang orang bukan baca-baca itu, baca apa? Firman. Bukan baca-baca bagaimana berita orang, bagaimana orang gitu. Ini apa? Selalu gitu. Akhirnya apa? Dalam setiap pertemuan begini, kita sudah beribadah, masih sempat-sempatnya buka Facebook. Oh, dia baca orang, Pak. Dia baca orang, bukan baca buku. Jadi pas yang dilihat itu muka orang. Jadi kesimpulannya balik lagi, kalau Yesus sudah mengatakan berbahagialah kamu melakukan A, B, C, sampai 9 dulu ya, sampai ke 12, itu artinya kamu harus memahami saya, lakukan seperti itu. Sehingga benar tadi yang dikatakan kamu semetak segambar dengan saya. Kamu adalah mempelai. Tadi kan saya bilang A dan B. Yesus itu laki-lakinya, kita perempuannya. Kan begitu Bapak Ibu. Benar ya? Itu Pak Jo. Jangan orang lain kan mencintai orang lain belum tentu mencintai Tuhan. Benar seperti itu. Pak John cinta kepada yang lain. Ini contoh ya. Yang masukin hati. Terus jangan ingat di Bandung ini. Pak ya. Pak John cinta kepada yang lain. Bukan yang lain, kepada seseorang. Kalau yang lain berarti ada orang lain lagi. Gitu ya. Nah, bisa jadi Pak John hanya mencintai dia tapi bukan mencintai Tuhan. Bisa nggak seperti itu? Oh bisa. Bisa. Bahaya. Bisa banget Pak. Oh ya. Itu mau kesimpulan padahal belum. Masih 5 menit lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita memahami Tuhan dan melakukan seperti itu tadi Matius 5 sampai 9 itu berarti kita memahami Tuhan. Memahami bukan hanya datang beribadah. Kemarin kan begitu kan? Berarti tiap pagi kita juga harus bangun tidur harus jangan langsung buka Facebook beribadah. Nggak usah beribadah, berdoa aja. Terima kasih Tuhan saya masih diberikan sampai dikasih oksigen. Tapi kalau benamkan tadi itu kok gimana? Mati ya, tinggal ada oksigennya. Kalau saya nggak sadar oksigen itu sudah mahal kan? Coba ketika kita butuh oksigen buka begitu di rumah sakit, bayarnya kan? Bayar itu oksigen. Nah sekarang ketika kita sehat, udahlah pasti ada udara di sini. Itu namanya nggak mencintai juga. Jadi kata lainnya adalah bersyukur juga. Bersyukurlah kamu kalau kamu masih hidup. Tadi begitu maksudnya. Nah ini bersyukurlah kamu masih hidup. Oh gitu. Hidup lebih penting daripada mati. Jadi duanya dirubah. Bagi banyak orang saya masih hidup. Terima kasih. Gitu. Bisa Pak. Bisa. Aman itu aman. Pokoknya bersyukur tentang apa yang sudah kita alami, yang kita peroleh dari Tuhan. Dari Tuhan. Jangan dikit-dikit mengeluh, ya kan? Lu dikit-dikit banyak sekali ya. Lu dikit-dikit mengeluh, jangan dikit-dikit mengeluh. Banyak
Tetapi kemudian berputar ke bawah, ya kan? Menyerahkan semua masalah kepada Tuhan. Ketiga, damai sejahtera. Bagaimana kita merasakan damai kalau pikiran kita seperti yang tadi khotbah? Apa? Selalu mencari. Jangan cari, ada di sini. Di rumah kita pun ada. Buka kitanya baca. Gak harus hafal. Gak harus hafal. Titik komanya gak perlu. Tuhan bilang kok apa? Sebab ada tertulis gak hafal. Ada di kitab ulangan gak ada. Ada di pengajaran gak ada. Sebab ada tertulis. Kita juga begitu. Jangan kita hafal semua tapi gak melakukan. Gunanya jadi huruf mati aja. Harus gitu. Lakukan. Tetapi memang ini nih, kadang-kadang kita apa? Lalai. Lolos untuk mempraktikkan apa yang kita lakukan. Ya kan? Berbagai orang yang meliput di jalan kita tadi saya mencium orang karena lambat ini telat di gereja. Contohnya. Oh bapak menyindir sendiri bagus ya kan? Daripada kalian menyindir yang nggak benar lama-lama saya curang. Bagus saya otot. Seperti itu. Apalagi yang tadi nomor berapa? Haus dan lapar akan kebenaran. Itu yang benar. Mas selama ini bukan nyindir ya Bapak Ibu ya, selalu memikirkan tentang itu kebutuhan jasmani salah. Itu benar. Udah dikatakan kok judulnya berikutnya ucapan bahagia. Berarti bukan soal fisik ya, tetapi soal hati. Itu benar. Kurang lengkap. Jadi artinya ketika Yesus mengatakan itu, sedang mengatakan kepada kita, kamu melakukan ini berarti kamu mengasihi saya. Ujung-ujungnya dapat keselamatan. Itu sederhananya begitu. Dari semua itu. Bagaimana kita harus mewujudkan cinta kita? Tadi kan membaca firman-Nya, jangan ada ini, ada itu. Salah satu contoh iri hati juga membuat kita menjauh dari Tuhan. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul ya. Kalau kita selalu ingin lebih dari orang lain, padahal kita nggak punya kemampuan. Kalau kita bicara secara jasmani, itu sudah mendatangkan buat kita dosa. Banyak yang begitu. Artinya apa? Kita harus mengukur diri kita. Jangan sampai kemudian kita memaksakan diri. Ya, orang lain dengan apa? Kita dengan itu juga. Padahal kita tidak mampu. Pikiran kita jadi lama-lama jadi kotor. Mendapat sesuatu bukan dengan apa? Dengan kebenaran. Iya, dengan benar, betul, dengan kebenaran. Ini kita mengalami renggang hubungan dengan Tuhan. Cukup aja. Tapi kalau katanya kemudian kita berpenampilan bagus, ya silakan aja, nggak masalah. Karena Tuhan juga bilang apa sih di dalam firman katakan apa? Kita boleh menikmati apa yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan dikatakan ketuklah diberikan kepadamu apa yang kita minta. Lalu kalau itu kita nikmati salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau kita bermewah-mewah, menjauhkan diri, itu dikatakan jelas banget kan? Jangan menjauhkan diri. Umumnya kalau semakin memiliki sumber daya, makin kaya, makin jauh dari Tuhan. Umumnya ya, dan semua. Ya kan? Untuk apa saya harus berdoa datang berkumpul di gereja habis 3 jam minimal? Belum kalau jalannya macet dan seterusnya. Saya bisa kok kaya. Lama-lama Pak jauh dari Tuhan. Sederhana kan? Jadi kalau kita memahami diri jauh, mengatakan memahami Tuhan, pasti kita lakukannya. Yang 9 itu. Kita datang ke tempat orang dengan senyum, ya, bukan dengan cemburu, itu sudah mau damai. Coba kalau saya datang dengan cemburu ke sini bukan senyum gitu. Bapak Ibu bilang ini dia tawaran, gitu kan? Ini bukan bawa damai, bawa apa dia? Bawa perpecahan. Kalau perpecahan itu berarti ya, jangan
dibalik-balik Pak. Kalau membawa perpecahan berarti itu dari si ya. Apakah Bapak Ibu pernah lihat saya dalam cemburu gitu karena telat atau merasa saya paling benar, saya salah? Tidak pernah kan? Saya selalu berusaha tersenyum kepada Ibu Bapak Ibu. Benar nggak sih? Itu. Amin. Ulang tahun kita ada beribadah. Ini baru 3 tahun, 4 tahun ya. Pernah Bapak lihat saya cemburu kepada Bapak Ibu? Oh, enggak pernah Pak. Berarti itu bukan mau damai. Itu bukan anak-anak Elohim tadi dikatakan. Itu anak Saiful. Datang bukan bawa damai, datang cemburu. Kita dimarah-marahin. Tapi ada loh ya, datang marah-marah. Siapa yang nggak mau dengar khotbah dari sini? Awas kamu, Tuhan marah. Gimana ya marah-marah dari khotbah? Ada loh saya bilang. Maka saya pikir kalau saya nanti bisa berkhotbah, ada dia. Kalau Tuhan jangan seperti itu, karena apa? Ini terbukti sekarang ini dari khotbah Pak. Bukan pembawa damai itu, bukan anak-anak Elohim berarti. Hanya tampil di panggung ini, di panggung, di altar, hanya ingin supaya dilihat saya berkata-kata indah, padahal Kelakuannya? bukan kelakuannya, padahal yang dikatakan itu hanya narasi-narasi yang sekadar enak didengar. Hanya kan ngomong-ngomong enak. Tahu kita ditipu. Baru saya ada dapat telepon, mungkin Bapak Ibu ya, masih ada 2 menit. Ya. Dapat telepon, omongannya bagus, Bapak Ibu. Ini saya dari bank ini begini. Kalau Bapak kan sudah ini, saya juga nggak tahu dari mana dia tahu profil saya. Ini Bapak begini tahun-tahun begini. Saya kemarin dapat kabar dari Bapak Ibu kan. Bapak ini kan seorang ini entah dari mana dia tahu. Tapi ujung-ujungnya apa? Bapak harus beli ini, beli itu, dan Bapak kan di Tokopedia. Saya nggak tahu ya. Harusnya nggak ngomong itu ya, meskipun dia ngomong itu ya. Salah nanti ya, kira menfitnah. Tapi pokoknya dari pasar yang seperti itulah, pasar digital, pakai namanya aplikasi atau apa. Ujung-ujungnya apa? Dia minta nomor PIN ATM saya. Dia minta nomor kartu kredit. Nah seperti itu, hanya manis ngomong. Ujung-ujungnya kalau kita karena terpukau dengan omongan-omongan yang manis, kemudian kita kasih nomor PIN, habis sudah. Untuk saya tiba-tiba, dalam nama Yesus, saya matikan. Dan matikan waktu saya matikan. Udah jelas kok arahnya kemana. Seperti itu, enak ngomongnya. Padahal yang diomongin ujung-ujungnya membawa kita ke dalam coba kalau saya tiba-tiba terbuka dengan omongan yang enak dan sanjungannya dia itu, saya rugi besar. Itu fakta kemarin dulu, kejadian kemarin hari Kamis. Seperti itu. Jadi Tuhan mungkin kita jangan sampai ya dari nasi ini juga nih, jangan sampai kita hanya ngomong indah tapi tidak melakukan seperti yang tertulis di dalam tadi Matius 5 ayat 1 sampai dengan sekian. Artinya kita apa? Bukan mencintai Tuhan, tapi mencintai diri sendiri. Boleh sih mencintai diri sendiri, boleh. Boleh nggak sih Bapak Ibu mencintai diri sendiri? Boleh. Apa contohnya? Apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada kalimat diri sendiri, berarti bisa mencintai. Ada kan ditulis kok murah hati kan termasuk bagian dari situ. Apalagi? Ada kan tadi firman kan? Yang murah hatinya. Apalagi yang lain? Contoh mencintai diri sendiri. Misalnya. Ya jaga kesehatan Pak. Oh iya, tuh jaga kesehatan ya kan? Jangan dikit-dikit kurang. Jadi saya nggak mencintai diri saya sendiri ya. Jaga istri Pak. Kan istri itu diri kita sendiri Pak. Iya ya, ada juga firmannya. Ya, memang ada ya. Kasih hilang ya kan. Jangan berlaku kasar terhadapnya. 100 Pak. Kalau main semes, itu berarti mengasihi Saito, ya kan? Mengasihi seperti itu sendiri. Boleh juga yang lain Bapak Ibu. Yang sering kita, yang sekarang juga bisa Bapak kita lihat tuh bagaimana ibu umumnya ini, Bapak juga bisa saudara ini, atau anak perempuan anak-anakku mencintai diri sendiri apa? Asal jangan berlebihan, kira-kira apa? Atau ibu senior saya gimana? Ibu di sini apa misalnya?
Atau senior kedua Ibu Ram, apa bisa mencintai diri sendiri? Merawat diri sendiri. Ya tadi udah merawat. Ada 1 A B C habis Bu sampai Z. Nonton video pas lagi liburan. Makanya yang Sekarang ini loh yang terlihat sekarang ini. Hah? Beribadah. Ya boleh juga sih. Hah? Sopan. Gini deh. Saya lihat ya, Bapak Ibu ya. Ini saya bukan nyinyir nih. Ini kemarin saya ke tempat ibadah yang lain. Itu tadi Bu ya, sopan yang tangkap ya Bu. Coba ke gereja pakai celana pendek perempuan. Gimana? Saya lihat kemarin ada di sini kan pakai celana pendek kaki jauh. Sopan. Saya nggak fitnah ini. Loh kok ngomong di mimbar? Karena saya nggak mau seperti itu kita di sini. Itu tadi sopan Bu. Pakaiannya pakai you can see. Yang top. Ibu-ibu. Saya nggak sebut, kita nggak bicara ras ya. Maaf nih, maaf. Tapi saya lihat kemarin begitu. Di sini nggak ada lah sopan kan. Kalau sopan begini berarti menghargai diri sendiri. Saya juga enak dia. Apalagi kalau misalnya pakai turun kan begini tertulis kan. Bukan nyindir ya, nggak pakai turun bukan. Tapi seperti itu tertulis. Kalau saya lihat di tempat lain dari sini, tadi saya katakan, waduh, saya ini mau pameran atau bagaimana? Coba, pakai yukin sih nggak boleh harusnya. Ya kan, yang di sebelahnya, saya bisa aja jadi ngawur kan pikirannya kan? Bisa nggak jujur aja nih? Ini. Salah sendiri Ngawur, Pak. kalau kamu lihat di sini, kalau saudara Billy lihat di sini pakai yukin sih, ngawur nggak pikirannya? Siapa suruh lihat? Ya, puji Tuhan. Jangan dilihat Pak. Jangan Coba bawa 10. Jangan sampai ada yang begitu. Seperti itu dijauhkan Tuhan, saya berdoa. Tadi gitu. Saya sih enak kalau musiknya enak. Nah itu juga nggak boleh tuh. Apa namanya luar biasa ya, penyanyinya juga vokalnya luar biasa, ya mantap. Tapi ketika jemaahnya saya lihat begitu, saya ini terganggu loh. Ini tempat ibadah, bukan pantai, bukan juga pasar model maksudnya. Ya kan gitu kan? Kamu pernah nggak? Pak Billy pernah nggak ke tempat lain lihat seperti itu? Banyak baru nggak? Mau yang mana? Kalau hanya sekarang pakai Levi's laki-laki nggak apa-apa, jeans maksudnya, benar kan? Kalau di kamar apa? Saya juga bukan mengatakan semua laki-laki harus pakai jas, enggak juga. Saya pakai jas menghargai bapak ibu nih. Sebenarnya saya kegerahan dari tadi makanya disu. Tapi saya menghargai bapak ibu, menghargai diri saya sendiri, kan? Bukan supaya beda. Wah ini pasti kembaran ini pakai jas semuanya. Enggak dilarang, saya malah menganjurkan bapak ibu pakai jas kalau laki-laki ya bapak ibu. Kalau perempuan pakai blazer ya. Kalau ada ya, tapi jangan memaksakan diri. Itu namanya menghargai diri sendiri, menyambung dari ibu di sisi tadi sopan, berpakaian sopan. Penting tahu kemana. Tahu Tujuannya Menyesuaikan. menempatkan. Kita ke pesta, kita ke pasar, ke mall, atau ke pantai, harus bisa membedakan. Kita tidak akan namanya belajar. Berarti kita menghadap Tuhan harus memberi yang terbaik. Yang beri yang terbaik, yang terindah, saya setuju 100%. Kalau ada 100, 100. Iya. Kalau berenang jangan pakai blazer. Iya. Betul. Kalau pakai jas, Ya jangan pakai blazer, berat. itu berarti. Nah, kalau ke gereja jangan. Itu yang saya lihat ya tadi ya. Itu menghargai diri sendiri. Saya juga senang tadi ya kan, Pak ini, Pak Beng, saya sapa tadi, kan yang pakai jas, benar nggak? Iya, dia menghargai diri sendiri, beliau menghargai diri sendiri, menghargai kita juga, gitu ya, Pak Ibu ya. Oke, baik, Bapak Ibu yang disampaikan untuk menambah sedikit keterangan apa penjelasan tentang apa yang tertulis di kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 9 tadi. Masih 9 ya Pak? Besok seterusnya kan? Khotbah di bukit. Jatuh ya. Oke. Sudah waktunya. Belum. Lanjut. Ada yang manis. Lanjut aja Pak. Lanjut Pak. Enggak lucu, tapi langsung megang musik. Saya harus tahu diri. Emang nggak Berarti saya menghargai diri, menghargai Bapak Ibu juga. Karena ada yang lapor dari Pak John ya kan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk refleksi yang boleh
tangan yang memberkati kami. Bagaimana kami harus memahami apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kami, apa yang harus kami lakukan supaya kami benar-benar menjadi mempelai bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak untuk refleksi singkat ini Bapak. Kau sudah menyampaikannya, biarlah semua diberkati. Terpujilah namamu, dan di suatu masih kami sudah berdoa dan bersyukur untuk refleksi. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Dan Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Bapak Bapa memimpin memberikan kami dan sejahtera dari awal sampai selesainya ibadah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji kami naikkan. Bahkan kami sudah mengalami firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak, kami dalam posisi Tuhan, siapa yang sudah kami juga berdoa untuk rencana jemaat kami GKF Kratek Bekasi ke depan. Bapak yang baik, kami ingin melaksanakan retreat Bapak, kami tahu Tuhan apapun yang dibutuhkan, baik pembiayaan maupun kesiapan segala infrastruktur yang kami tahu dalam tangan-Mu Bapak. Berkati Tuhan sehingga kemudian nanti bisa terwujud dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Bapak, kami juga berdoa untuk rencana Sarasehan dari Gereja Pemulihan Firman yang nantinya akan diadakan di Jogja hari 7 November yang akan datang. Kami tahu dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh panitia yang terlibat dalam memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kesehatan dan sempurna untuk dapat mempersiapkan segala yang diperlukan dalam Sarasehan sehingga kemudian nanti acara yang dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih Bapak yang baik, apapun kebutuhan kami, jemaat kami minta dalam tangan Tuhan. Beberapa hal rencana kami di depan, biar Tuhan Kau yang mengulurkan tangan-Mu sehingga kebutuhan-kebutuhan dari jemaat kami dapat terpenuhi. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu terima kasih, kita akan kita untuk menerima berkat.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Jadi kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai Yahweh memberkati. Adonai Yahweh menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa yang kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang besok pekan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib. Amin. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang beriman bersama-sama. Amin.